Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat merasakan nikmat-nikmat yang telah Dia berikan hingga saat ini. Salawat berangkai salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang apabila kita berpegang teguh atas keduanya, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Ririn Afsaringgula, Prodi Manajemen Dakwah semester 4. Dan di sini saya bersama dengan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nadiawati Sidomi dari semester 4 Manajemen Dakwah. Baik, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Dakwah Rasulullah Muhammad SAW untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tematik Manajemen Dakwah yang diampu oleh Mu'allimah Robiah MPD. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen dan dakwah. Kata manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengelola. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang artinya tangan dan argere yang berarti melakukan. Kedua kata tersebut digabungkan menjadi kata kerja manager yang memiliki arti menangani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu to manage, memiliki arti menata, mengatur, melaksanakan, dan menilai. Adapun kata benda dari to manage adalah manajemen, sementara orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut manajer. Nah, sedangkan secara terminologi, para ahli berbeda pendapat merumuskan pengertian manajemen. Menurut Majid Abduh, manajemen adalah kegiatan yang berkaitan usaha memimpin, membimbing, dan memupuk individu, serta merencanakan, menyusun dan memantau segala proses dan tindakan elemen-elemen utama dalam sebuah kegiatan seperti perorangan, bahan, mesin, kuantitas, kelengkapan, harta, dan pasaran. Tujuannya ialah untuk mencapai tujuan tertentu satu kegiatan dengan cara yang paling baik dan biaya yang paling rendah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian dari dakwah. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu kata da'a, yad'u, dan dakwatan yang artinya memanggil, mengundang, memohon, mengajak kepada sesuatu, menguah dengan perkataan, perbuatan, dan amal. Sedangkan secara terminologi, dakwah ialah mengajak manusia ke jalan kebaikan dan mencegahnya dari jalan kemungkaran, sehingga tercapainya kebahagiaan hidup, dunia, dan akhirat. Menurut para ahli seperti Syekh Ali Mahfuz, dakwah ialah mendorong atau memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk dan menyuruh mereka berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi manajemen dakwah ialah sebagai upaya penataan atau pengelolaan lembaga dakwah dalam upaya mencapai tujuan dakwah, atau dapat dikatakan juga bahwa manajemen dakwah adalah pengelolaan lembaga dakwah dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan evaluasi dakwah dalam mencapai tujuan dakwah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu manajemen dakwah Rasulullah yang akan dijelaskan oleh teman saya Nadiawati Sidomi. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari makalah kami untuk hari ini, yaitu yang kedua tentang manajemen dakwah Rasulullah seperti yang saya perlihatkan di bawah ini. Nah, manajemen dakwah Rasulullah
Yang pertama adalah mengatur tingkatan dakwah. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah itu yang pertama adalah dakwah individu. Nah, teman-teman, Nabi SAW itu mulai menyampaikan kabar kenabiannya itu, kita tahu bahwa tidak langsung mengajak orang atau tidak langsung berdakwah ke masjid, tetapi dimulai dari dakwah individu, yaitu dimulai dari keluarganya sendiri. Atau sering kita dengar bahwa dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, Nabi SAW pertama-tama tuh mengajak istri dan juga anaknya. Khadijah binti Khuwailid adalah orang pertama memeluk Islam. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib memeluk Islam berdasarkan dari Quran Surah Asy-Syura ayat 214 yang artinya Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan agamanya kepada para kerabatnya saja. Kemudian yang kedua adalah dakwah kelompok. Nah, tadi setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dimulai dari keluarganya, dakwah melanjutkan dengan cara secara terang-terangan seperti yang sering dilakukan para pendakwah saat ini, ya. Nah, yaitu dakwah kelompok atau terang-terangan. Kemudian dakwah beralih ke tahapan terang-terangan menyeru umat setelah diturunkannya surah Al-Hijr ayat 94. Yang artinya apa? Yang artinya adalah maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan risalah yang diutus untuk menyampaikan. Kemudian juga melaksanakannya serta mempermaklumatkannya secara terang-terangan di hadapan orang-orang musyrik, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Quran surah Al-Hijr ayat 94 ini maksudnya adalah laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu secara terang-terangan. Menurut pendapat lain juga makna yang dimaksud ialah kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Gitu teman-teman. Jadi tadi setelah Rasulullah berdakwah untuk para kerabat-kerabatnya itu dari keluarganya, istrinya, kemudian sahabat-sahabatnya, lanjut Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nah, selanjutnya teman-teman mengangkat pemimpin dalam setiap kelompok. Nah, sedangkan dalam tahapan ini Rasulullah memainkan perannya sebagai pemimpin kelompok dakwah. Jadi keberadaan mula Rasulullah SAW menampakkan keberadaan kutlah yang beliau kader, ya. Di selama ini di tengah-tengah masyarakat. Untuk strategi ini Nabi SAW tuh mengorganisasikan para sahabat dalam dua kelompok, yaitu masing-masing itu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Al-Khattab. Kedua kelompok ini tuh menampakkan diri dengan berbasis berjalan menuju Ka'bah, lalu tawaf bersama-sama. Dengan menyaksikan keberadaan organisasi dakwah Nabi SAW, pimpinan Quraisy mulai merasakan adanya semacam ancaman gitu ya dari kelompok dakwah ini. Terlebih lagi setelah Nabi SAW sebagai pemimpin kotlah dakwah ini tuh melakukan aktivitas pertarungan pemikiran gitu ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Dan akhirnya pertarungan pemikiran itu dilakukan dalam bentuk membongkar semua kepalsuan ajaran nenek moyang jahiliyah yang bersama sistem-sistem hidup yang menjadi aturan mereka. Nah, yang ketiga teman-teman adalah mengatur cara penyampaian dakwah. Nah, ternyata sekelas Nabi aja gitu ya, dia juga mengatur strategi dan mengatur cara penyampaian dakwahnya. Supaya apa? Supaya dakwah yang disampaikan itu tersampaikan kepada mad'u. Tidak ada yang perkataan lebih baik daripada orang yang mengajak mengesahkan Allah dan juga menaatinya serta berbuat baik sembari mengatakan sebagai pengakuan atas akidah yang dipeluknya. Aku benar-benar termaksud dalam golongan orang yang mematuhi perintah Allah. Siapakah yang lebih baik dari perkataannya? Maksudnya adalah
Tiada seorang pun yang lebih baik perkataannya daripada seorang yang menyeru kepada Allah, yakni mentauhidkan, mengajarkan amal yang soleh, dan juga berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Yang keempat, teman-teman, mengatur langkah-langkah strategi dakwah. Nah, teman-teman, serulah manusia, hai Muhammad, kepada jalan Rabbmu, yakni agama, dengan hikmah, dengan Al-Quran, dan juga pelajaran yang baik. Seperti menyuruh mereka untuk menyembah Allah dengan menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, atau juga dengan hujah-hujah yang jelas. Selanjutnya yang kelima adalah mengatur penetapan secara tepat. Nah, artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang, ayat ini tuh turun ketika Ali radhiyallahu an kehendak mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Tolha al-Hajabi, penjaganya, secara paksa, yakni ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Nah, Utsman ketika itu tidak mau memberikannya, lalu katanya, seandainya saya tahu bahwa ini Rasulullah, tentulah saya tidak akan menghalanginya. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh mengembalikan kunci itu kepadanya seraya bersabda, terimalah ini untuk selama-lamanya. Tiada putus-putusnya Utsman merasa heran atas hal itu. Kemudian lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Utsman pun masuk Islam. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari makalah kami untuk saat ini. Mungkin kalau sekarang kita kalau berdakwah ya sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah perjuangan beliau. Akhirnya sekarang kita mau berdakwah dengan cara bagaimana saja, terang-terangan mengajak kerabat, masyarakat, gitu ya, tidak ada halangan. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sekian dari kami kelompok 2 yang bernama Ririn Afsarin Mula dan Nadia Wati Zidomi. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian kami minta maaf kepada kita semua, para pendengar, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.